Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian kita semuanya ini termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat khair, orang yang terbaik di antara yang lain, karena kita mempelajari Al-Quran pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan nikmat sehat pada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, ngaji tahsin, tarjim dan tafsir. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan di bagian surat Al-Kafirun, ya. Surat Al-Kafirun bagian yang kedua, ya, yaitu tarjim dan tafsirnya. Jadi kemarin di tahsin sudah kita kaji bersama. Kemudian malam ini kita lanjutkan dengan tarjim dan tafsirnya, ya. Namun sebelum masuk ke materi kita di tarjim dan tafsir Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun, kita baca dulu surat Al-Ikhlas, ya. Kita baca dulu surat Al-Ikhlas bersama. Untuk bacaan kita pakai dengan cara waqaf di setiap ayat dan wasol di ayat 1, 2 sampai 4 baru berhenti. Baik, saya bacakan dulu, kemudian nanti panjenengan sedaya mengikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca dengan cara yang kedua, temponya agak kita percepat, ya. Dan kita sambung ayat 1, kita sambung ayat 2, kita sambung ayat 3 sampai ayat 4. Berarti nanti ketika kita sambung ini bunyinya ahadunillah. Ahadunillah. Ini pakai ni, ya. Jadi karena kemarin kita sudah sampaikan kalau dun dhammatain ini hakikatnya adalah nun sukun bertemu dengan Allah lam berharokat tasydid, yang pertama sukun berarti menghindari iltiqa'us sakinain, ya. Menghindari terjadinya iltiqa'us sakinain, sehingga kita tambahkan dengan ni, pengganti dari tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat, ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Monggo. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Nutut nggih. Kalau nggak nutut berarti kurang minum kopi berarti ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita tarjim, masuk ke tarjimnya. Dengan ismi nama, langsung sarang-sarang mawon ini kan kita sudah hafal di luar kepala semuanya. Monggo sarang-sarang. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Kul katakanlah, huwa dia Allahu Allah, ahadun maha esa, Allahu Allah, as-samadu tempat bergantung, lam tidak, yalid beranak, wadam lam tidak, yulad diperanakan, wadan lam tidak, yakun ada, lahu baginya, kufuwan setara, ahadun sesuatu pun, atau ahadun satu juga bisa ya. Ahadun satu nanti nggak sakit. Ini kita mereview ya. Lanjut materi kita malam ini surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun kemarin sudah kita bahas secara tahsinnya ya. Ya. Sekarang kita masuk nanti penekanannya di tafsir ya. Tafsir jalan lain. Tafsir dua jalal ya. Dua jalal ya. Jadi imam, dua imam ya yang menulis tafsir ini ya. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin. Jadi panggilannya Syekh lagi. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan satunya lagi Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ada dua jalal di situ. Baik, kita baca dulu surat Al-Kafirun dengan tahsin atau sesuai dengan hukum bacaan yang ada. Kita perhatikan ya ayyuha, kemarin sudah kita bahas. Ya kita panjangkan sampai 4 saja ya, 4 atau 5 sebenarnya. Kita ambil 4. Ya sampai 4, kemudian kita naik sedikit suaranya ayyuha. Ayyuha. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Monggo. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
ana abidum ma abadtum wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin. Kita terjemahkan dulu, kemarin sebetulnya sudah ya, cuman kita ulang lagi baru nanti masuk di tafsirnya ya. Jadi kalau kita masuk di tafsirnya itu yang warna merah ya. Yang warna merah ini berarti teks aslinya. Nanti begitu masuk di warna nopo nih Pak? Biru tua. Ini warna biru tua ya. Ini berarti tafsirnya ya. Tafsirnya tapi singkat ya. Ini tafsirnya. Yang warna merah berarti ayatnya ya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini sebetulnya ayat ini asbab nuzulnya ya. Sebab-sebab turunnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebarkan agama Islam di Mekah saat itu. Para kaum kafir Quraisy, terutama para penggede-penggede. Napa penggede-penggede ini bahasa Indonesia ini napa? Ya wis, para tokoh lah itu ya. Para tokoh-tokoh mereka orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka merasa resah. Merasa waduh agama kami ini terancam gitu ya. Maksudnya apa yang kami yakini selama ini, apa yang kami yakini yang diajarkan oleh nenek moyang kami bahwa kami menyembah berhala-berhala ini akan terancam punah, akan terancam dihabisi oleh Muhammad. Maka kemudian para penggede-penggede orang kafir Quraisy tadi datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, kalau gitu coba gimana kalau kita berunding yang baik? Berundingnya gimana? Muhammad, kamu dan seluruh pengikutmu itu selama setahun ikut nyembah apa yang kami sembah. Sebaliknya nanti gantian. Ya. Jadi kami juga akan ikut nyembah apa yang kamu sembah. Gantian. Jadi mereka inginnya berunding, tapi berunding gantian menyembah apa yang sudah diyakini selama ini. Nah ini secara secara logika sudah tidak masuk. Enggak mungkin keyakinan itu kemudian ditukar, tidak mungkin. Maka turunlah ayat kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tapi arahnya orang-orang kafir ini bukan orang kafir secara keseluruhan, tidak. Orang-orang kafir maksudnya tokoh-tokoh kaum kafir musyrik yang saat itu mendatangi Rasulullah Muhammad SAW untuk diajak bergantian nyembah. Jadi arahnya bukan keseluruhan orang-orang kafir, tapi hanya pada tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy tadi. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini ada penjelasan la a'budu. Aku tidak menyembah, maksudnya fil hali. Maksudnya sekarang ataupun seterusnya yang akan datang.
Jadi sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, maksudnya adalah berhala-berhala yang kalian sembah itu. Minal asnam, maksudnya minal asnam itu dari berhala. Jadi gantian, misalnya kok dituruti, itu berarti kaum muslimin Rasulullah Muhammad disuruh menyembah berhala selama 1 tahun. Besok gantian. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka siap untuk menyembah Allah Tuhanmu gitu. Nah, ini permintaan yang kacau, yang tidak bisa dinalar, tidak masuk logika gitu. Tidak mungkin, soal keyakinan tidak mungkin ditukar gitu. Wala antum abiduna, masih fil hal, wala antum, dan kalian tidak menyembah ma'abud apa yang aku sembah. Fil hali, dalam waktu sekarang, ma'abud wala antum abiduna ma'abud wa huwa Allah ta'ala wahdah. Dalam waktu sekarang Tuhan yang aku sembah yaitu Allah semata, wa huwa Allah ta'ala wahdah. Wala ana abidun ma'abadtum, dan tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini maksudnya aku tidak akan mau menyembah fil istiqbal, di masa yang akan datang, ma'abadum apa yang kalian sembah, baik sekarang maupun seterusnya gitu maksudnya. Saya tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya yang disembah mereka apa? Berhala. Jadi ini sebetulnya ayat menegaskan tentang ketauhidan. Menegaskan tentang ketauhidan kita, bahwa ketika kita sudah meyakini Allah adalah Tuhan yang hak kita sembah, Tuhan yang hak kita ibadahi, maka itu harus kuat terpatri dalam diri kita, jangan sampai goyah itu maksudnya. Karena ngapunten, kapan hari saya punya teman orang sekitar Pulau Pancian sana, Pak. Pulau Pancian, saya itu di daerah sana ya, dekat Pulau Pancian, tapi nggak masuk wilayah Pulau Pancian. Saya 3 tahun di Arab sana, Pak. Di Arab ya, kampung Arab maksudnya. Tinggal di sana 3 tahun saya. Jadi bersebelahan dengan Pulau Pancian. Pulau Pancian itu ada gereja di sana, yang dekat pelabuhan itu, Pak ya. Oke. Ada teman saya yang di daerah sana, yang kebetulan istrinya itu dekat dengan orang gereja. Lama-lama karena mohon maaf, secara ekonomi lemah memang. Jadi kerjaan itu mungkin hari ini kerja, besok nggak tentu ada kerjaan kayak gitu, nggak jelas. Akhirnya ditawari untuk menjaga gereja, jadi tukang sapu dan lain-lain ya. Lama-kelamaan karena dirayu oleh mereka orang-orang gereja, akhirnya kena. Padahal mohon maaf, dia ini juga dulunya dan keluarganya juga aktivis. Keluarganya aktivis, tapi kena, menggadaikan akidahnya. Nah, ini sebetulnya ayat ini, surat Al-Kafirun, mengajarkan kepada kita meneguhkan keyakinan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tergoyahkan akidah kita hanya karena mungkin ekonomi, dan ekonomi itu yang paling berat biasanya. Yang paling berat orang tergoda, goyah akidahnya gara-gara ekonomi. Nah, ketika mohon maaf, di lingkungan mereka di sekitar Pulau Pancian kan banyak orang-orang kaya. Di sana itu banyak juragan SS, Pak. Tahu SS, Pak ya? Bukan sabu-sabu, enggak. SS itu sarang dan sarung. Sarang itu, sarang burung walet itu. Juragan sarang burung walet. Yang S1-nya sarung, maksudnya punya pabrik sarung, banyak daerah sana. Jadi itu membiarkan orang yang sampai kekurangan, sampai tergadaikan akidahnya. Kira-kira mereka ikut berdosa atau enggak ya? Nah,
Jadi ternyata gara-gara ekonomi yang lemah itu bisa tergusur, tergadaikan akidahnya. Maka mestinya mereka orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah punya tanggung jawab di situ untuk memperhatikan. Dan yang paling diutamakan orang seperti itu mestinya. Dan dia tidak mau meminta-minta orangnya. Wis pokoknya moro-moro gelebak akidahnya gitu aja. Sampai sekarang. Informasi terakhir sudah sekitar mungkin setahun yang lalu sudah berpindah agama. Saya coba menelusuri, coba tanya-tanya di mana tinggalnya, belum ketemu saya. Saya pengen ngobrol sebetulnya. Jadi dia itu sebetulnya dekat dengan para juragan SS itu yang saya sampaikan tadi. Tapi eman terus ngelebak, akhirnya pindah agama, ya Allah. Naudzubillah. Dan kita harus membentengi diri kita, termasuk mohon maaf anak-anak kita juga, anak keturunan kita. Maka doa kita kan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu jangan sampai lupa itu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku wabaniya dan seluruh anak keturunanku dari dosa syirik, dari terjerumus kepada kesyirikan, an na'budal asnam. Jadi doa ini sebetulnya penting sekali untuk menguatkan ketauhidan kita dan memohon kepada Allah supaya bukan saja kita tapi termasuk anak keturunan kita, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, kuatkan, tancapkan dengan kuat ketauhidan kami dan jauhkan kami serta seluruh anak keturunan kami mereka terjerumus dalam kesyirikan atau menggadaikan akidahnya tadi. Jadi doa ini harus kita baca setiap kali kita selesai sholat ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam ya. Baik, lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian. Untuk kalianlah agama kalian ya. Berarti ini toleransi ya. Toleransi. Kalau yang tadi menghujamkan ketauhidan dalam diri kita, kalau yang terakhir ini adalah batas toleransi. Toleransi kalau sudah terkait dengan, mohon maaf, akidah, ini nggak boleh main-main kita. Saya dulu ngapunten ketika di Malaysia, saya di Malaysia itu 5 tahun, ya lumayan lama lah ya. Ya, 5 tahun itu paginya kerja, terus malamnya saya mendirikan TPA, TPG kayak gitu ya. Dengan ini murid-muridnya anaknya orang-orang sana, orang-orang Malaysia, orang-orang Melayu katanya, orang-orang Melayu. Nah, ketika kami kerjakan mesti berinteraksi dengan banyak orang, termasuk bos kami itu orang Hindu, orang India, sehingga ketika mereka punya gawe, punya kayak menikahkan gitu ya, di prosesi pernikahan mereka kami diundang. Saat prosesi pernikahan kami nggak datang, tapi pada saat resepsinya kami datang untuk menghormati mereka. Cuman karena orang India Hindu ya, itu kami juga harus memastikan bahwa hidangan yang disiapkan adalah betul-betul halal. Betul-betul halal, karena orang Hindu mereka. Nah itu ternyata bagi mereka yang tahu bahwa kita yang hadir ini orang Islam, maka disuguhkan makanan-makanan yang masakan dari orang Melayu. Kalau mereka India itu khasnya hidangannya biasanya kari itu ya, yang kental sekali itu ya. Apa bahasanya ngelitek gitu ya. Karinya itu ngelitek, kemudian ya kalau kita nggak biasa makan ya
ya ini. Tapi kami karena tahu bahwa kami ini Muslim sehingga disiapkan hidangan dari makanan-makanan dari Melayu, orang-orang Melayu. Nah, terkait dengan ritual yang mereka laksanakan pada saat pelaksanaan akad nikah, kalau kita akad nikah, maka kami harus tahu diri, kami tidak masuk pada posisi itu, kami di luar, kemudian ketika resepsi baru masuk. Jadi ini juga terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, kita hati-hati dengan sampai masuk pada ritual mereka, karena ritual mereka ketika nikah itu kan ada ritual yang sudah disusun oleh mereka. Kita tidak tahu ritual mereka, kita tidak mau masuk di situ. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, asyirk, yaitu agama kemusyrikan, bukan agama kemusyrikan ya, yaitu kemusyrikan gitu ya. Asyirk itu kemusyrikan. Saya hapus agamanya. Kemusyrikan itu bukan agama maksudnya. Yaitu kemusyrikan. Asyirku maksudnya adalah kemusyrikan. Bagi kalian agama kalian, bagi kami itu syirik gitu maksudnya. Jadi silahkan kalian nyembah berhala, monggo. Itu syirik bagi kami gitu. Wali. Sebetulnya ini tulisan ini bukan wali ya, Pak. Wali dan bagiku itu maksudnya. Tapi karena harus disambut dengan din, maka dibaca waliyadin kan gitu ya. Tapi asalnya di sini wali dan bagiku din agama. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Berarti ini adalah konsep toleransi. Tidak boleh kita masuk pada ritual mereka, tidak masuk pada wilayah keagamaan mereka yang itu masuk pada bagian ritual. Kita harus hati-hati. Al-Islam qabla ayya'mura bil harbi wa hadzafa ya al-idhafah. Ini bagian dari penjelasan nahwu sebetulnya. Jadi yakni ayat ini diturunkan sebelum Nabi diperintahkan memerangi mereka. Ya idhafah yang terdapat pada lafal ini tidak disebutkan oleh ahli qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu pelafalan atau pengucapan yang berbeda dengan pada umumnya yang kita baca. Ada perbedaan ya. Al-qiraah sab'ati waqfan wa waslan wa athbatha Yaqub fil halaini. Akan tetapi Imam Yaqub menyebutkan dalam kedua kondisi tersebut. Baik, kita cek ya. Lakum dinukum waliyadin, sebelumnya itu ada wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Ada dua kalimat, ada dua ayat yang diulang-ulang nih. Punten nih. Ayat berapa? Ayat 3 sama ayat 5. Gitu ya. Ayat 3 sama ayat 5. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini diulang dua kali. Jadi diulang dua kali ini sebetulnya ada penjelasan para ulama. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama betul-betul menyembahnya, ya, menyembahnya cara, atau ada yang mengatakan ini cara ibadah. Cara ibadah orang musyrik dengan kami yang berbeda, dengan orang Islam yang berbeda. Jadi contohnya begini, haji itu orang musyrik kan juga haji. Orang kafir Quraisy Mekah, orang kafir Mekah itu kan juga mereka haji. Tetapi bagi mereka ketika mereka tawaf itu ya, di mengelilingi Ka'bah, itu kalau mereka tawaf itu tidak pakai pakaian, harus telanjang bagi mereka. Jangan tidak usah bayangkan bagaimana, tidak perlu. Itu keyakinan mereka misalnya. Mereka ketika tawaf harus telanjang. Keyakinan mereka, orang itu ketika menghadap Tuhannya harus dalam keadaan suci. Pakaian yang dipakai sangat mungkin tidak suci, harus dilepas. Bagi mereka begitu. Kalau kita ingin menghadap dalam kondisi suci, harus telanjang, tidak pakai pakaian, sehelai pakaian pun. Bagi mereka begitu. Nah, cara mereka
ini yang berbeda dengan cara kita. Ibadah haji mereka berbeda dengan cara atau ibadah atau kaifiyah haji kita. Jadi perbedaannya di situ. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud, sama ya. Nah, ini ada pemahaman baik itu yang disembah berbeda gitu ya. Yang disembah antara orang Islam dengan orang kafir berbeda, cara ibadahnya itu juga berbeda. Ini pengulangan ini maksudnya, ini yang disembah ini ibadahnya, cara ibadahnya berbeda. Ada yang berpendapat begitu nih. Tapi ada yang berpendapat ini penekanan, penguatan bahwa kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, juga sebaliknya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Baik, kita terjemahkan bersama sekarang. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Saya bacakan dulu nggih. Qul katakanlah ya ayyuha wahai al-kafiruna orang-orang kafir. Sarang 2 3. Qul katakanlah ayyuha wahai al-kafiruna orang-orang kafir. Saya lanjutkan ayat berikutnya. La tidak a'budu aku menyembah ma apa yang ta'buduna kalian sembah. Berarti aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah baik sekarang maupun sampai yang akan datang. Tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. La tidak a'budu aku menyembah ma apa yang ta'buduna kalian sembah. Sarang-sarang 2 3. La tidak a'budu aku menyembah ma apa yang ta'buduna kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wa dan la tidak antum kalian abiduna orang yang menyembah ma apa yang a'budu aku sembah, atau abiduna menyembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ulangi lagi. Wa dan la tidak antum kalian abiduna menyembah ma apa yang a'budu aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum wa dan la tidak ana aku abidun menyembah ma apa yang abadtum kalian sembah, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu ya. Ini banyak kalimat abadtum, a'bud, abiduna itu ya. Banyak kalimat menyembah semuanya. Wala antum abiduna ma a'bud wa dan la tidak antum kalian abiduna menyembah ma apa yang a'budu aku sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Terakhir ditutup dengan ayat toleransi.
lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian, monggo. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, wadan li bagiku dini agama. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, wadan li bagiku. Ini dibaca li ya. Kalau menerjemahkan tidak lia, tapi li bagiku dini agama. Diulang, 2, 3. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, wadan li bagiku dini agama. Kalau abiduna aslinya terjemahannya penyembah. Abiduna penyembah. Wadan la tidak antum kalian, abiduna penyembah, ma apa yang a'budu aku sembah. Jadi abiduna maksudnya orang yang menyembah atau penyembah. Abiduna. Baik, sekarang kita terjemahkan dengan kebalikannya nggih. Kalau tadi ayatnya, sekarang saya sebut bahasa Indonesianya nggih, jenengan langsung Arabnya. Ini kan jenengan sudah hafal di luar kepala nggih. Jadi saya tinggal nyebut bahasa Indonesianya saja nggih. Baik. Silakan jenengan lihat teks boleh nggih. Kalian, monggo. Antum, jangan lama-lama loadingnya. Antum, itu aja. Jangan lama-lama. Kalian sembah. Oh, bingung sudah. Oke, bingung Mas Yan. Berarti belum otomatis ya. Baik. La tidak a'budu aku menyembah, ma apa yang ta'buduna kalian sembah. Ini juga sama ya. Abatum, okay. Ma apa yang abatum kalian sembah, sama ini. Ta'budun dengan abadun. Cuman bedanya kalau yang ini fi'il mudhari, kalau ini fi'il madhi. Ada perbedaan, tapi maknanya sama sebetulnya. Baik, kalau saya sebut nggak usah loading lama-lama nggih. Agama kalian, dinukum, nggak usah lama-lama, langsung tek gitu ya. Nggak usah mikir Pak, langsung gitu Mas. Bagi kalian, monggo lakum nggih. Baik, coba saya coba nggih. Ini. Nggih. Di sini ada wala antum, ada abiduna, ada semua di sini nggih. Nggih. Baik, jenengan sekarang terjemahkan bahasa Indonesia saja nggih. Baik. La a'budu, la a'budu aku menyembah, ma apa yang ta'buduna kalian sembah, wa la antum abiduna menyembah atau penyembah, ma a'budu. Kalau banyak lupa minum kopi aja banyak. Baik, pokoknya target kita hafal di luar kepala ya. Ini di luar kepala karena masih banyak yang belum hafal nih. Kita ulang lagi, Bang. Kita ulang lagi, terjemahkan dari awal sampai akhir. Monggo. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Kul katakanlah,
Ya ayyuha wahai al-kafiruna orang-orang kafir, la tidak a'budu aku menyembah ma apa yang ta'buduna kalian sembah, wa dan la tidak antum kalian abiduna penyembah ma apa yang a'budu aku sembah, wa dan la tidak ana aku abidun penyembah ma apa yang abadtum kalian sembah, wa dan la tidak antum kalian abiduna penyembah ma apa yang a'budu aku sembah, lakum bagi kalian dinukum agama kalian, wa dan li bagiku dini agama. Insyaallah sudah hafal di luar kepala ya. Pokoknya target kita secara bacaan tahsinnya sudah standar. Yang kedua, setiap kata kita sudah bisa menerjemahkan. Yang terakhir adalah kita paham per ayat dan paham ayat ini arahnya kemana, maksudnya apa. Sehingga kita harus sandingkan dengan tafsir ketika kita memahami ayat ini arahnya kemana. Tafsir ini bersifat penjelas, ya, pembatas biar tidak dipahami dengan liar, sehingga dibatasi dengan tafsir ini. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala berlipat ganda pada setiap huruf yang kita baca di Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Wal'afu minkum, mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.